Halo semuanya, balik lagi di channel Alur Cerita Film Sakahayang 2. Kembali kita akan melanjutkan serial The Walking Dead Season 4 di episode yang ke-13. Kira-kira setegang apa kisah di episode kali ini? Oke lah, daripada kelamaan, mending kalian siapkan cemilan dan langsung saja kita ke pembahasannya. Dan jika kalian terhibur dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja dan enjoy the movie. Pada episode kali ini, kita akan flashback saat Bob masih luntang-lantung sebelum ditemukan oleh kelompok Rick. Singkat cerita, akhirnya Bob ditemukan oleh Daryl dan juga Glenn. Hingga ketika itu, mereka yang kasihan melihat Bob luntang-lantung bak ODGJ mengajak Bob untuk bergabung. Tapi sebelum itu, seperti biasa mereka menanyakan 3 pertanyaan wajib. Hingga dirasa Bob termasuk kategori orang yang baik, Daryl pun menawarkan apakah Bob ingin bergabung. Jelas saja Bob menerimanya karena ia sudah muak hidup sendirian. Kembali ke masa sekarang, terlihat Maggie, Bob, dan Sasha terjebak dalam kabut yang sangat tebal. Got me right on the bandage. Oh, ow, ow, ow. Dikira Bob tergigit, untung saja zombie hanya menggigit perban luka di pundak Bob saja. Sesaat kemudian, Maggie mengajak mereka melanjutkan perjalanan dan mencari tempat yang aman. Terlebih mereka hanya memiliki 6 peluru tersisa. Singkat waktu, mereka akhirnya menemukan plang terminus. Melihat peta ini, seketika Bob teringat dengan siaran radio yang mengatakan jika ada sebuah tempat yang diperuntukkan bagi siapa saja yang bertahan. Mendengar hal itu, Maggie mengajak mereka untuk pergi menuju terminus dan berharap sisa kelompoknya yang masih hidup juga pergi ke sana. Akan tetapi Sasha terlihat ketakutan dan berusaha menolak rencana itu. Terlebih mereka tidak tahu jika tempat itu benar-benar aman. Hingga di tengah perdebatan, Bob yang setuju dengan Maggie berkata, jika ini merupakan satu-satunya rencana terbaik daripada kita harus berputar-putar tanpa tujuan yang jelas. Sementara di sisi lain, terlihat Beth sedang diajari memakai crossbow dan juga melacak jejak. Hingga saat ia melihat jejak yang berkelok, Beth pun merasa jika itu adalah zombie. Hampir saja, namun untungnya Daryl yang sigap berhasil menyelamatkan Beth yang terkena jebakan bagong. Sesaat kemudian, mereka yang melihat sebuah rumah di tengah kuburan berniat untuk mengeceknya. Hingga saat Daryl melihat Beth yang pengkor, Daryl yang sangat peduli langsung meminta Beth untuk digendong. I'll handle him. Sesaat kemudian, mereka pun heran saat melihat rumah ini sangat bersih, seperti masih ditinggali oleh seseorang. Rupanya tempat ini merupakan tempat doa bagi orang-orang yang akan dikuburkan. Kemudian, Daryl langsung membawa pembalut untuk mengobati kaki Beth yang pengkor.
Sesaat kemudian, mereka pun senang saat melihat persediaan makanan yang melimpah. Namun melihat laci makanan yang bersih, Daryl pun berniat menyisakan sebagian makanan ini karena ia merasa ada orang yang sengaja menyimpannya. Mendengar hal itu, Beth seketika senang melihat Daryl yang masih peduli pada orang lain. Sementara di sisi lain, terlihat Bob dan Sasha akan bermalam di tengah hutan. Lantas Bob heran dengan Maggie yang pergi entah kemana. Namun Sasha berkata jika Maggie sedang mencari kayu bakar. Kemudian, Bob pun menanyakan alasan Sasha yang tidak ingin pergi ke terminus. Sasha pun berkata jika ia tidak ingin mereka mati dalam usaha yang tidak pasti. Ia pun merasa jika Glenn sudah mati. Sasha pun berkata jika mereka seharusnya mencari tempat yang tinggi agar terlindung dari para zombie. Ia pun meminta Bob untuk membujuk Maggie. Melihat Beth yang sedang bernyanyi seketika membuat Daryl mengantuk. Lantas ia pun memilih peti mati sebagai tempat tidur yang nyaman. Di pagi harinya, terlihat Daryl dan Beth begitu bersemangat untuk sarapan makanan yang enak. Dikira zombie, ternyata hanya seekor asu. Hingga saat Beth datang, Daryl pun mengajak Beth untuk kembali makan. Sementara itu, Bob pun syok parah saat melihat tulisan Maggie yang meminta mereka untuk tidak membahayakan hidup hanya demi kepentingan dirinya. Mengetahui Maggie yang pergi sendirian, Bob yang tidak tega mengajak Sasha untuk segera menyusulnya. Di siang harinya, Sasha pun heran saat melihat Bob yang tersenyum sendiri bak ODGJ. Lantas Bob berkata jika dirinya bersyukur karena kini ia tidak sendirian lagi. Mengingat dulu ia selalu sendirian dan tak punya tujuan hidup. Hingga di tengah perbincangan, tiba-tiba mereka pun kaget saat melihat tulisan Maggie menggunakan darah zombie yang meminta Glenn untuk pergi ke terminus. Singkat waktu, Bob yang melihat Sasha melamun berusaha meyakinkannya jika saat ini Tyrese pasti baik-baik saja. Ia pun yakin jika Tyrese sedang pergi ke tempat yang mereka akan tuju sekarang. Kembali pada Beth, di mana ia berencana membuat surat terima kasih pada pemilik rumah ini. Mendengar hal itu, Daryl pun merasa jika kita akan tinggal lebih lama di sini, sambil menunggu si pemilik rumah dan berterima kasih secara langsung. Hingga di tengah obrolan, Daryl yang mendengar suara merasa jika si asu tadi siang kembali lagi. My God, dikira si asu, ternyata yang datang komplotan asu. God lagi. Sontak Daryl pun panik saat melihat Beth diculik seseorang menggunakan mobil berlambang tambah. Hingga di siang harinya, Daryl pun kehabisan tenaga setelah berlari semalaman tanpa henti mengejar mobil yang menculik Beth. Di tengah kesedihan, Daryl hanya bisa duduk termenung di sisi rel kereta api.
Singkat waktu, Daryl tiba-tiba dihampiri sekelompok pemburu yang pernah mengancam nyawa Rick. Melihat keberanian Daryl, si ketua mengajak Daryl untuk bergabung dengan kelompoknya, atau Daryl memilih untuk menembaknya dan mati di berondong tembakan anak buahnya. Know what you want? Name's Joe. Daryl. Dirasa tak ada pilihan, Daryl yang kini seorang diri memutuskan untuk bergabung. Melihat Maggie yang membuat tulisan untuk Glenn, Bob pun mengajak Sasha untuk mempercepat langkahnya. Hingga ketika Sasha melihat bangunan yang cukup tinggi, ia pun berusaha mengajak Bob untuk tinggal di sana. Namun Bob yang khawatir dengan Maggie menolak ajakannya. Mendengar hal itu, Sasha yang merasa Maggie sudah membuat keputusannya sendiri, merasa mereka tidak perlu menyusulnya. Mengetahui rasanya sendiri itu tidak sakit, Bob memutuskan untuk pergi menyusul Maggie dan meminta Sasha untuk menunggu, jika itu memang keputusan Sasha. Dan tanpa diduga, rupanya Bob dan Sasha diam-diam memendam cinta monyet. Kemudian, Bob langsung pergi menyusul Maggie. Setelah Bob pergi, Sasha yang kini sendirian mulai merasakan kesedihan meski hanya beberapa saat setelah ditinggal. Hingga di tengah kesedihan, tiba-tiba ia heran saat melihat seorang wanita yang molor di antara mayat zombie. Melihat Sasha yang menyusulnya, Maggie pun menanyakan keberadaan Bob. Lantas Sasha pun memberitahu jika Bob pergi menyusul Maggie ke terminus. Di tengah keheranan, Sasha pun menanyakan Maggie yang malah tiduran di sini. Lantas Maggie berkata jika ia tidak bisa melakukannya sendirian, dan sejujurnya ia butuh bantuan Sasha dan Bob. Meskipun hal ini egois, namun Maggie yakin jika kita akan saling membantu karena kita adalah family. Mendengar hal itu, Sasha pun terenyuh dan berkata jika kita tidak akan pernah sendirian lagi. Lalu, mereka pun sepakat untuk segera menyusul Bob. Bob! Bagaimana? Seru sekali bukan? Kira-kira seperti apa kelanjutannya? Nantikan episode selanjutnya hanya di Alur Cerita Film Sekayang 2.